dulu jadi ya. Karen berdoa untuk membuka. Tuhan Yesus, terima kasih malam ini kami sudah bertemu lagi Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu secara singkat. Amin. Tuhan Yesus berkati firman-Mu ini agar bisa menjadi renungan kami setiap hari, setiap saat, dan selalu mengandalkan Tuhan di setiap perjalanan hidup kami. Amin. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Besok kami akan melakukan aktivitas kami seperti biasa. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus melindungi kami dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Anak-anakku yang tercinta dan istri cantikku yang kucinta, renungan kita malam hari ini adalah terambil di dalam, ini sayang, ambil Alkitabnya. Baca di dalam Efesus 4 ayatnya yang ketiga. Ini untuk kita semua ya. Jadi firman itu adalah menjadi hakim buat kita ya anak sayangnya. Jadi bukan hanya untuk kalian, tapi ini untuk papi juga ya. Jadi firman itu adalah pedang bermata dua ya. Itu memberitahu kepada yang mendengarnya dan memberitahu kepada yang memberitahukannya ya. Jadi Efesus 4 ayatnya yang ketiga. Baca kakak. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Amin. Sekali lagi Dede Bintang yang baca sayang. Setelah Galatia 4 ayat 3. Ayat berapa? Ayat 3 sayang. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera.
Oke. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Jadi untuk bersatu itu anak-anak itu harus diusahakan. Ya. Ada satu usaha. Ada suatu keinginan untuk kita bersatu di dalam roh. Berusahalah kamu menjaga, memelihara kesatuan roh. Jadi kesatuan roh itu anak-anak itu dipelihara, ya. Artinya apa? Dijaga, dirawat, ya. Kalau papi lihat ini Dede Bintang sama Kak Kira, ya kadang masih suka ya debat lah, biasa lah itu anak-anak, ya saya biasa. Tapi jangan sampai perdebatan itu menjadi tajam, ya. Dede Bintang misalnya, kalau papi suruh ya tolong agar ya tunduklah, ya. Jangan papi jadi teringat sama, kalau yang seperti tadi itu jadi teringat papi sama Bu Nova. Bu Nova kalau di setiap suruh oleh Om Petrus lu berbantah-bantahan terus. Akhirnya jadi seperti sekarang ini dia kan. Karena orangnya memberontak terus. Apa-apa memberontak. Kepada Om Petrus memberontak terus. Om Esther dilego-lego dia. Ya kan? Sama dengan Uda Sony juga gitu, memberontak mulu. Ya. Makanya hidupnya sampai kayak begitu sekarang pun juga ya kayak gitulah. Nggak ada ketundukan kan kepada firman, dan tidak ada pertumbuhan secara firman. Ya, tadi dikatakan apa? Berusahalah memelihara kesatuan roh. Itu harus diusahakan saya. Dan dalam damai sejahtera. Ya. Ini berlaku untuk bukan hanya untuk kalian, ini untuk papi juga saya. Jadi papi bukan menghakimi ya, tapi firman yang menjadi hakim buat kita semua. Berusahalah. Kita diingatkan nih. Diingatkan terus. Kita diingatkan terus oleh Tuhan. Ya. Berusahalah memelihara kesatuan roh. Kita punya roh gak? Coba papi tanya. Kakak punya roh gak? Di mana roh kakak? Nggak kelihatan, tapi ada. Betul ya? Ketika misalnya papi dipanggil Tuhan, maka yang kembali ke Allah itu adalah roh. Tubuh dan jiwa kita ini kembali kepada debu. Ya kan? Tubuh kita ini, daging ini kembali kepada tanah. Dimakan oleh cacing-cacing, belatung-belatung. Dan akan hancur. Tersisa apa? Kerangka tulang. Jiwa akan kemana jiwa? Jiwa itu apa sih? Kan manusia itu terdiri dari 3 dimensi. Ada tubuh, jiwa, dan roh. Betul nggak? Tubuh itulah berbicara panca indera, kulit, tubuh. Ya. Kalau jiwa itu berbicara apa saya? Jiwa itu perasaan. Jiwa itu keinginan. Jiwa itu emosi. Ya kan? Kita sedih, kita nangis, kita marah, kita tersenyum, itu dipengaruhi oleh jiwa kita. Berarti dipengaruhi oleh indera juga ya kan? Jiwa itu. Ya. Tetapi yang kembali kepada Tuhan adalah roh. Berusahalah memelihara kesatuan roh. Jadi roh kita ini yang bersatu sayang ya. Papi juga punya roh, mami punya roh. Dede Pascal punya roh. Kita hidup ada di dalam 2 dimensi. Ada di dunia nyata dan ada di alam roh. Makanya Paulus katakan apa? Peperangan kita bukan melawan darah dan daging saja, tapi melawan roh-roh jahat di udara. Ya. Artinya apa sayang? Roh kita ini kita satukan. Mungkin secara tubuh, secara jiwa kita berdebat, tapi tetap papi yakin di dalam roh kita bersatu. Ya. Paham ya maksudnya ya?
Jadi papi nggak ada maksud apa-apa, ini hanya mengingatkan. Terus karena itu adalah tugas papi. Ya, karena disuruh oleh Tuhan memang di dalam Alkitab. Ya, beritakanlah selalu firman itu kepada anak-anakmu, selalu diingatkan terus. Karena pada dasarnya manusia itu orangnya apa sih? Orangnya kan pelupa kan. Kalau nggak diingatkan pasti bisa lupa lagi kan, betul nggak? Iya dong, jangankan kakak, papi aja orang suka lupa. Ya, misalnya papi lagi ngajar atau dalam hal ngajar, papi kalau nggak ulang lagi pasti bisa lupa lagi. Iya dong, tapi ketika diulang lagi, diingatkan lagi, ingat lagi gitu. Itu otak kita kan cara kerjanya begitu. Ketika otak kita itu seperti apa? Batu asah, pisau yang diasah. Pasti tajam terus. Ya. Itu yang pertama, yang kedua masalah upacara adat. Papi rasa papi nggak usah jelasin lagi. Kemarin waktu hari Sabtu papi udah khotbah. Kalian bisa lihat di TikTok papi kalau mau ingin lebih lagi. Tapi kalian pasti tidak bisa dipungkiri bahwa kalian lahir dari keturunan bangsa Batak juga. Ya. Sukunya kita suku Batak. Suku Nias juga ada. Mami ya, dari mami kita. Jadi setiap suku itu ada sesembahannya, saya. Sesembahan itu maksudnya orang yang disembah. Di dalam Tawarik, 2 Tawarik dikatakan apa? Segala ilah bangsa-bangsa adalah berhala. Ya. Oke. Jadi semua suku-suku itu ada berhalanya. Tapi hanya Tuhan Yesus lah yang akan kita ikuti. Ya. Oke, baik sayang ya. Berusaha menjaga kesatuan roh. Berusaha memelihara. Dan harus kita pelihara. Oke. Demikianlah firman Tuhan, kita akan berdoa. Ya. Oke sayangnya, kita akan berdoa ya. Ayo duduk lagi Kak. Seperti rasa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus. Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Segalanya, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kaulah segala-galanya buat kami Tuhan. You are our everything, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk malam hari yang indah ini. Tuhan kembali memberikan kami damai sejahtera-Mu Tuhan selalu kepada kami. Untuk kami berusaha Tuhan memelihara kesatuan dalam roh kami.
terutamanya kepada istri dan anak-anakku yang tercinta ini Tuhan Yesus, semua Tuhan, supaya kami dalam sehati, sepikir, sejiwa, seperasaan Tuhan, sehingga kami Tuhan saling menjaga Tuhan, menjaga kesatuan dalam roh kami Tuhan. Tuhan Yesus, berikan kami hikmat Tuhan, supaya kami bisa menjaga hidup kami dari segala apapun yang bisa menodai hidup kami Tuhan Yesus. Entah itu pertengkaran atau hal-hal yang memicu keributan Tuhan, biar Tuhan berikan kami kepekaan lagi Tuhan Yesus, untuk kami tetap supaya ada dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Tuhan telah membawa Dede Bintang ke dalam dunia SMP. Sekarang Dede Bintang sudah SMP Tuhan. Biar Dede Bintang semakin dewasa, semakin bertumbuh. Dan juga Kakak Karen Tuhan semakin dewasa. Kakak Karen juga bisa menjaga adik-adiknya, dan juga adik-adiknya juga bisa menghormati kakaknya Tuhan. Sehingga ada satu win-win solution, ada satu saling menghargai kami Tuhan satu sama lain, bukan hanya dari satu pihak saja ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Mami juga, untuk Dede Pascal juga yang semakin bertumbuh Tuhan. Tuhan biarlah dalam rumah tangga, rumah kami, keluarga kami yang kecil ini Tuhan, kami serahkan Tuhan, biarlah Tuhan menjadi kepala atas rumah tangga ini Tuhan. Dan biarlah firman-Mu, terima kasih Tuhan, mengingatkan kami kembali dan mereview dan merefresh kami kembali Tuhan, supaya kami tetap memelihara kesatuan dalam rumah tangga. Supaya Tuhan Yesus ampuni kami Tuhan kalau ada yang kami yang salah Tuhan. Mungkin dosa-dosa masa lalu, mungkin kesalahan-kesalahan masa lalu Tuhan. Kadang-kadang pikiran kami yang salah, jiwa kami yang salah, perasaan kami yang salah Tuhan. Tuhan Yesus kami mohon ampun Tuhan. Biarlah Tuhan membasuh kami dengan kuasa darah-Mu yang pernah tertumbah Tuhan buat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan beristirahat Tuhan. Anak-anak semua besok akan kembali bersekolah Tuhan Yesus. Dan Papi juga masih akan mengajar setiap hari Tuhan. Biarlah, terima kasih Tuhan, Mami juga masih mengajar Tuhan. Ya Tuhan, hamba juga teringat untuk Mami yang tadi sudah ke klinik, rumah sakit, ke klinik Tuhan, yang sedang sakit, biar Tuhan sudah pulihkan, Tuhan sudah sembuhkan. Papi yang juga tadi sempoyongan Tuhan, Tuhan sudah pulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, hanya kepadamu ya Bapa. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke anak-anak,